Kembali lagi di Dua Sisi, saya ingin lanjutkan lagi tempat terputus dari Bang Emrus. Silakan Anda lanjutkan Bang Emrus. Baik, jadi artinya di sini bahwa PSI harus bekerja keras lah. Oke. Bagaimanapun di 10 tahun pemerintahan Jokowi itu ada yang keberhasilan, Ya. ada capaian. Tapi nggak sesuai dengan juga janjinya. disertai juga kegagalan, gitu ya. Jadi ini akan menjadi suatu perbaikan yang harus dilakukan oleh PSI, program-program ke depan. Oke. Misalnya salah satu diantaranya adalah misalnya dugaan korupsi 1.000 triliun, hampir 1.000 triliun ini permasalahan. Korupsi di tambang timah dan di kelapa sawit dan lain-lain. Nah, oleh karena ini bagaimana merecovery ini kepada masyarakat? Karena bagaimanapun kekurangan pembangunan 10 tahun akan menjadi beban juga bagi Joko Widodo dan sekaligus bukan bagi PSI karena tokoh sentral mereka mengangkat Joko Widodo. Tapi kan Jokowi masih punya efeknya, kan Anda menyadari itu nggak? Kalau saya berpendapat pasti akan berbeda. Ketika kemarin itu di pusat kekuasaan, efeknya itu pasti berbeda ketika tidak di pusat kekuasaan. Itu the real. Oh gitu? Nah, kalau sedikit kita pakai sedikit berteori boleh dong. Oke. Patronin klien gitu ya. Saya kira akan makin menurun. Oke. Sekarang kan pusat kekuasaan ada di Prabowo sekarang. Bu Mega apa namanya? Bu Mega masih seorang ketua umum tapi partainya masih dikenal massa, dekat dengan massa. Dia memang selalu di tingkat sekarang ini berada di oposisi. Nah, tapi Joko Widodo efek itu akan lebih dahsyat ketika dia berada di kekuasaan. Sekarang sudah tidak lagi, gitu kan? Bagaimanapun akan menjadi menurun. Kita ambil contoh, salah satu contoh tentang ijazahnya misalnya. Nah, di sini dulu orang banyak percaya bahwa ijazahnya itu asli. Tetapi perdebatan yang begitu intensif di ruang publik, saya kira Bang Ade Armando tahu itu. Orang yang percaya bisa nggak bergeser menjadi ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu bisa menjadi tidak percaya. Nah, ini adalah recovery yang harus dilakukan oleh PSI. Dari sudut komunikasi politik maupun komunikasi pemasaran politik, harusnya Ade Armando memimpin orkestrasi komunikasi di PSI. Jadi saya tidak melihat itu karena beliau. Tapi gini, ketika kita melihat banyaknya orang yang datang ke Solo, kemudian ada beberapa petinggi-petinggi partai di Jawa Tengah yang juga hijrah ke ke PSI, itu kan juga Itu one mewujudkan of Jokowi effect. menampilkan Jokowi efek yang luar biasa kan. Jadi gini, harus kita lihat secara jernih bahwa boleh jadi di partai lamanya mereka tidak laku jual lagi lah. Karena setiap partai itu jual lagi dah. Karena setiap partai itu ada faksi-faksi kan? Iya kan ada faksi-faksi. Jadi faksinya dia sudah menjadi tidak dari tokoh sentral lagi, tidak pemangkin sentral lagi, sehingga mereka pindah ke PSI. Harusnya PSI menerima mereka pada posisi di bawah, jangan dibuat di posisi elit gitu ya. Harusnya Ade Armando menjadi ketua harian di sana. Jangan yang baru datang dari Nasdem itu langsung ketua di sana. Jadi menurut karena Anda tidak akan ada ngaruhnya sama sekali buat partai? Tunggu dulu. Itu Bang Ade. nggak usah disebut nama. Oke. Oleh karena itu itu akan menimbulkan Poinnya udah dapat kok. itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Sementara mereka ini dulu kan partai bro and sis. Di mana anak-anak muda? Berarti mereka buang dong. Demikian. Oke. Gitulah. Nggak Gitu. gitu. Nggak apa-apa ada orang baru masuk terus langsung mendapat posisi-posisi menentukan, antara lain karena masa lalunya track recordnya yang baik. Ya, kita harus akui dong, nggak bisa dibilang orang seperti Mase. Ya Rudi Mase itu dianggap sebagai orang yang terbuang di Nasdem. Ahmad Ali. Ahmad Ali adalah orang yang terbuang. Bestari Barus yang terbuang, enggak lah. Betul. Itu orang-orang yang memang membawa pengaruh sangat besar. Dan sekarang kita sudah bicara tentang Sulawesi Selatan, kayaknya dapat lah. Kandangnya gitu. Dapat kandang juga di situ. Jadi jangan terlalu dihina-hina juga kami di PSI ya. PSI itu baru 2% aja udah dihina. Itu sebetulnya itu kami pernyataan nanti ya. Mas Ade. Pernyataan Ketum PSI itu kan sebetulnya Amang udah Pak Emrus itu sebetulnya sesuatu yang sangat normal di dalam politik kekinian. Kita harus tahu bahwa di tengah dinamika zaman seperti ini narasi dan fakta itu sama pentingnya. Jadi permainan narasi, perang psikologis itu sama pentingnya dengan perang konvensional. Nah, apa yang dilakukan oleh PSI bisa saja ini sebuah upaya untuk memenangkan pada level narasi, memenangkan psikologi massa, memenangkan psikologi publik. Dan memang strateginya seperti itu kan? Dan ya itulah smart strategy.
Dan itu yang harus dilakukan oleh semua partai politik hari ini. Tapi kita juga harus ingat bahwa masyarakat itu sendiri sebagai entitas yang luas, dia juga mengalami dinamika pada dirinya. Nah, ini harus dipahami oleh partai politik. Kalau kita bicara soal Gen Z itu kan bukan satu entitas tunggal. Gen Z juga menyebar berdasarkan latar sosial, ekonomi, dan sebagainya. Gen Z miskin, Gen Z pedesaan, Gen Z perkotaan, Gen Z kaya itu beda preferensi politiknya. Dan beda kebutuhannya. Maka pendekatan partai politik juga harus disesuaikan. Makanya saya bilang tadi kan, kalau PSI mampu melakukan micro targeting dan presisi tinggi, bisa saja narasi itu menjadi kenyataan. Apalagi Pak Jokowi, beberapa kali beliau mengatakan, dan itu menjadi fakta. Pilpres. Dikatakan inkonstitusi. Pilpres iya kan? menang harus dua kali. PDP harus menang selama saya menjadi capres dan presiden. PDP harus menjadi pemenang pemilu. Dan itu terbukti di era Pak Jokowi. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa saya harus memenangkan di sini. Dan akhirnya Jawa Tengah juga dimenangkan oleh. Tapi katanya yang mau pulang kampung tadi justru malah teriak-teriak untuk mati-matian bela PSI. Nggak, maksud saya bahwa ini harus menjadi refleksi bagi semua partai termasuk PD Perjuangan, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh PSI rebranded ini, karena PSI ini kan PSI baru sebetulnya yang sudah mengalami rebranding. Nah, ini otokritik. Nanti PDIP kan mau tidak mau dia akan berkontestasi di bawah. Boleh sedikit saja. Maka penyesuaian terhadap Baik Bang Boni. dinamika lawan itu juga penting, seperti mencatur lah, Mang. Silakan Bang Emrus. Sedikit tentang ketika sebentar ya, ketika dikatakan fakta dan narasi itu penting, kalau memang narasi itu berbasis kepada fakta. Tapi ketika narasi itu tidak berbasis kepada fakta, maka itulah yang disebut dengan post-truth. Ya itu tunggu dulu sebentar. Bukan di PSI apa yang yang berbeda antara narasi dengan fakta? Sebentar, saya mau jelaskan dulu, nanti saya akan jawab. Waktu kita sedikit loh, Bang Ansyi harus bicara Jadi, juga. oleh karena itulah, maka harusnya narasi itu harus berbasis pada fakta karena kita mencari kebenaran. Tetapi pada post-truth adalah yang terjadi pembenaran dengan narasi-narasi tertentu. Demikian. Anda mau mempertebal atau? Soal Jokowi Effect tadi ya, yang belum dijelaskan. Silakan Bang Ansyi. Ya, saya udah bilang tadi, tidak etis saya mengomentari strategi politik partai lain. Saya tertib aja untuk membatasi diri itu. Tapi ini kita berbicara sosok partai politik. Kita berbicara sosok Pak Jokowinya. Tidak etis saya komentari. Tidak etis saya komentari. Itu hak Anda lah. Saya menghormati kedaulatan sepenuhnya setiap partai politik. Golkar saya hormati, PAN dan seterusnya. Poin saya begini. Gimana? Ya, hari ini rakyat ingin melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bekerja menjawab amanat rakyat. Ya, karena itu partai-partai pendukung pemerintah ini mestinya harus betul-betul solid, bisa bersinergi. Ya, pemilu ini masih 2029. Kalau hari ini masing-masing partai politik sudah mengajukan ketua umumnya untuk menjadi calon wakil presiden, kasihan Pak Prabowo dan Partai Gerindra ini. Padahal fasenya hari ini harus betul-betul ditunjukkan loyalitasnya dalam bentuk kerja. Loyalitas pada visi presiden begitu loh. Mohon maaf, agak terlalu lancang kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa ya ini calon potensial yang bisa berhadapan dengan presiden. Yang dimaksud PAN itu PAN bukan? Sementara merupakan bagian integral dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, jadi ya ini soal etika dalam demokrasi. Nggak akan dijawab. Orang itu urusan partai lain. Saya cuma berharap begini. Saya cuma berharap habis diskusi ini kita membayangkan banteng dan gajah ada sama-sama di Taman Safari. Berarti kita berkunjung. Boleh tepuk tangan dulu deh kalau kayak gitu deh. Ini penutup yang mengademkan nih. Nanti kita kunjung gitu apa. Saya ingin mengajak penonton dan mengajak teman-teman adik-adik semua nih di sini. Kita harus bangun Indonesia yang lebih baik. Dan politik kita itu berantakan sekarang ini. Itu yang salah satu menjadi harapan dari PSI. Misalnya saja bahwa PSI itu akan memperjuangkan agar yang namanya money politics itu hilang dari Indonesia. Nah, tolong sama seperti diskusi kita juga malam hari ini, kita ingin memberikan yang terbaik ke publik, makanya kita hadirkan politisi dari PSI, politisi dari PDIP, kemudian pengamat-pengamat yang begitu luar biasa. Demikian dua sisi pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Saya Aditya Nugroho dan Mas Fadil pamit undur diri. Saksikan terus dua sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.